Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin memperkenalkan diri. Saya Aulia Laila Safitri dengan NPM 21130240065. Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk mempresentasikan materi mengenai populasi dalam mata kuliah Ekologi Hewan. Yang pertama, yakni definisi populasi. Populasi adalah sekelompok organisme satu spesies yang mendiami satu tempat, memiliki ciri atau sifat khusus kelompok dan bukan merupakan ciri individu. Selanjutnya, terdapat sifat-sifat populasi. Yang pertama ini ada kerapatan. Jadi, kerapatan populasi adalah besarnya populasi dalam hubungannya dengan satuan ruang. Nah, pada umumnya populasi ini dinyatakan sebagai jumlah individu atau biomasa populasi per satuan area atau volume. Contoh kepadatan yaitu 20 gajah dalam sebuah wilayah. Contoh lainnya yakni 20 tikus dalam suatu wilayah. Selanjutnya ada natalitas. Natalitas ini merupakan kelahiran atau kemampuan suatu populasi untuk bertambah melalui produksi individu baru seperti kelahiran atau ditetaskan dari telur melalui aktivitas perkembangan. Faktor yang mempengaruhi dari natalitas ini yakni faktor internalnya, tingkat perkembangan organ reproduksi dari suatu spesies, perkembangan psikologi induk, dan tingkat kesehatan induk. Kemudian ada juga faktor eksternalnya, yakni adanya predasi, kondisi lingkungan yang sesuai, dan sumber daya makanan yang cukup. Kemudian ada cara menghitung angka natalitas, yakni jumlah bayi yang lahir atau hidup itu per jumlah penduduk dikali 1000. Ini contohnya ada di wilayah hutan hitam pada tahun 2020 terdapat 2000 bayi burung kutilang yang menetas dari telur dengan jumlah burung kutilang adalah 150.000. Berapakah angka kelahirannya? Jadi yang pertamanya diketahui 2000 bayi burung kutilang tadi yang baru menetas, kemudian ada 150.000 ekor burung kutilang yang sudah hidup sebelumnya. Kemudian cara mencarinya yakni 2000 bayi yang sudah lahir dibagi 150.000 ekor burung kutilang kemudian dikali 1000 dan didapatkan hasil 13,333 yang dibulatkan menjadi 13. Selanjutnya ini ada sifat-sifat populasi. Yang ketiga yakni mortalitas. Mortalitas adalah kematian individu dalam suatu populasi. Faktor yang mempengaruhinya predasi, faktor lingkungan, umur, interaksi dengan manusia, dan ketersediaan makanan. Adapun jenis-jenis mortalitas yakni ada mortalitas ekologi, mortalitas minimum, dan mortalitas khusus. Cara menghitungnya pun hampir mirip ya dengan yang natalitas tadi, yakni jumlah kematian per jumlah penduduk dikalikan 1000. Untuk contohnya yakni pada tahun 2020 jumlah tikus tanah di suatu wilayah adalah 500.000 ekor. Setelah setahun berlalu diketahui terdapat kematian sejumlah 1000 ekor. Berapakah angka kematiannya? Yakni jumlah kematian tikus tanah 1000 ekor dan jumlah tikus tanah pada tahun itu adalah 5.000 ekor. Jadi caranya yakni sama 1000 per 500.000 dikalikan 1000 sama dengan didapatkan hasilnya 2. Sifat-sifat populasi yang selanjutnya yakni penyebaran umur. Jadi yakni berbagai kelompok umur dalam suatu populasi menentukan status reproduktif yang sedang berlangsung dari populasi dan menyatakan apa yang dapat diharapkan pada masa mendatang. Kemudian faktor yang mempengaruhi dari penyebaran umur ini adalah natalitas dan mortalitas. Adapun sifat-sifat populasi yang selanjutnya ini potensi biotik. Potensi biotik adalah kemampuan organisme untuk memperbanyak diri yang didukung oleh beberapa faktor dalam atau daya yang tersimpan dimiliki oleh organisme. Potensi biotik menggambarkan kemampuan suatu populasi bertambah jumlahnya apabila rasio umur sudah mantap dan lingkungan dalam kondisi optimal. Ciri-ciri potensi biotik ini
angka kelahiran tinggi, tingkat kematian yang rendah, indeks vital maksimal, potensi biotik diharapkan dapat terwujud pada kondisi lingkungan optimal, yakni kondisi lingkungan yang menguntungkan bagi populasi tersebut. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi yakni ketersediaan sumber daya untuk makan dan mendukung hidupnya, kemudian tingkat reproduksi dan faktor kesehatan, serta kondisi lingkungan di sana. Kemudian sifat-sifat populasi yang selanjutnya ada dispersi. Dispersi adalah daya untuk menjauhi tempat asalnya ketika lingkungan menjadi tidak cocok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini dapat terjadi karena jumlah individu dalam populasi sudah sangat rapat atau karena jumlah makanan di tempat itu berkurang. Yakni ada pola dispersi, ada 3, yaitu menyebar, memencar, atau dispersal, dan migrasi. Yang pertama, menyebar. Jadi suatu kelompok populasi ini menyebar ke segala arah. Jadi ada kelompok yang ke sana, ada kelompok yang ke kiri, ada kelompok menyebar ke arah bawah, kemudian menyebar ke arah samping. Kemudian untuk yang memencar, ini hanya dua kelompok yang menyebar ke 2 arah. Jadi yang pertama itu dia ke arah bawah, kemudian ke arah samping kanan. Kemudian untuk migrasi, ini perpindahan suatu kelompok ke satu daerah lainnya. Jadi hanya satu kelompok itu pindah gitu, semuanya pindah ke wilayah lainnya. Sifat-sifat populasi selanjutnya ini pertumbuhan dan perkembangan. Yakni populasi mempunyai pertumbuhan yang khas disebut bentuk pertumbuhan populasi. Pola pertumbuhan populasi itu digambarkan melalui kurva pertumbuhan bentuk J dan kurva pertumbuhan bentuk S atau sigmoid. Kurva pertumbuhan bentuk J atau kurva pertumbuhan eksponensial menggambarkan pertumbuhan populasi yang cepat dan eksponensial, di mana populasi tumbuh pada tingkat tetap dalam kondisi ideal. Dalam kurva ini tidak ada pembatas yang signifikan yang menghambat pertumbuhan. Jika dibiarkan tanpa pembatas, populasi akan terus meningkat secara eksponensial seiring berjalannya waktu. Sedangkan untuk kurva bentuk S atau sigmoid itu adalah kurva pertumbuhan logistik, menggambarkan pertumbuhan populasi yang mengalami keterbatasan faktor-faktor lingkungan. Awalnya pertumbuhan populasi mirip dengan kurva pertumbuhan eksponensial, namun dengan seiringnya waktu, faktor-faktor seperti ketersediaan sumber daya alam, kompetisi, dan kapasitas lingkungan akan mulai membatasi pertumbuhan populasi. Pertumbuhan kemudian melambat dan mencapai titik jenuh di mana populasi mendekati atau mencapai kapasitas lingkungan yang dapat ditampung. Laju pertumbuhan intrinsik yakni tingkat pertumbuhan alami suatu populasi organisme ketika tidak ada batasan lingkungan yang membatasinya. Laju pertumbuhan intrinsik ini seringkali dinyatakan sebagai tingkat kelahiran bersih atau R, yakni tingkat kelahiran dikurang tingkat kematian atau selisih dari tingkat kelahiran dan tingkat kematian dalam kondisi yang optimal. Selanjutnya terdapat fluktuasi populasi dan ayunan isolasi siklik. Fluktuasi populasi adalah perubahan jumlah individu yang terdapat di alam menjadi tidak biasa, dapat menjadi sangat sedikit atau dapat pula menjadi sangat banyak. Fluktuasi ini merupakan hasil dari perubahan dalam lingkungan fisik atau interaksi dalam populasi atau keduanya atau antar populasi. Kemudian pengaturan dan pengendalian populasi. Dalam ekosistem ini, populasi dipengaruhi oleh berbagai faktor ekologis, yakni contohnya faktor density atau independen, yakni tidak bergantung pada kepadatan populasi. Biasanya faktor ini adalah bencana alam seperti banjir, tsunami yang dapat mengurangi jumlah dari populasi tersebut. Kemudian faktor density dependent. Faktor density dependent ini bergantung pada kepadatan populasi, yakni faktor-faktor ekologis yang pengaruh atau efeknya tergantung pada kepadatan atau jumlah dari populasi tersebut. Misalnya faktor density dependent ini adalah predasi. Jadi di mana ada predator dan hewan yang diburu oleh si predator ini atau mangsa.
Selanjutnya yakni penyebaran populasi. Penyebaran populasi yakni pindahnya individu atau keturunan seperti biji, spora atau larva keluar dari populasi atau daerah populasi tersebut. Penyebaran merupakan sarana di mana daerah baru dan kosong yang semula tidak dihuni akan menjadi dihuni, sehingga terbentuklah suatu keseimbangan baru. Bentuk penyebaran populasi yang pertama ini ada emigrasi, yaitu gerakan keluar sehingga menyebabkan jumlah populasi berkurang. Selanjutnya ada imigrasi, yakni gerakan masuk ke dalam satu arah, yakni sehingga menyebabkan jumlah populasi itu bertambah. Suatu pergerakan individu populasi ke dalam satu daerah populasi dan individu tersebut meninggalkan daerah populasi sebelumnya yang kemudian tinggal di tempat yang baru ini. Kemudian ketiga yakni migrasi, yakni gabungan dari emigrasi dan imigrasi. Dengan definisi gerakan masuk dan keluar, datang dan pergi secara periodik. Jadi pergerakannya itu dua arah, ada yang masuk dan juga ada yang keluar. Selanjutnya terdapat tipe interaksi antar spesies. Yang pertama yakni ada naturalisme, yakni hubungan antara makhluk hidup berbeda jenis yang tidak saling mempengaruhi meskipun berada dalam habitat yang sama. Syarat dari naturalisme yakni jenis asupan pakannya berbeda. Seperti contohnya ini ada kambing dan ayam. Di antara keduanya tidak memiliki hubungan negatif ataupun positif, hubungan baik ataupun hubungan buruk. Jadi netral gitu. Kemudian yang kedua di sini ada amensalisme, jenis hubungan antar makhluk hidup yang merugikan satu organisme sementara organisme lain tidak diuntungkan atau dirugikan. Contohnya di sini adalah gajah yang menginjak rumput, di mana rumput dirugikan karena rusak diinjak oleh gajah, sedangkan gajah tidak dapat apapun ataupun dirugikan. Selanjutnya ada hubungan parasitisme, yakni simbiosis yang hanya menguntungkan satu pihak saja, sedangkan pihak satunya itu dirugikan. Contohnya di sini ada kucing yang terserang oleh kutu. Jadi kutu ini akan menyerap atau menghisap darah kucing sehingga kucing ini merasa terganggu dan merasa gatal, yakni pihak kucing ini adalah pihak yang dirugikan. Selanjutnya adalah predasi, yakni interaksi antar makhluk hidup yang ditandai adanya pemangsa dan yang dimangsa. Contohnya di sini ada singa dan zebra. Singa adalah pemangsa dan zebra adalah dimangsa oleh singa. Selanjutnya yakni ada simbiosis komensalisme, yakni bentuk interaksi yang menyebabkan satu individu jenis populasi mendapatkan keuntungan, sedangkan individu jenis lainnya tidak berpengaruh atau tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Contohnya ini ada ikan remora dan ikan hiu, di mana ikan remora ini mendapatkan keuntungan dari ikan hiu, sedangkan ikan hiunya tidak mendapatkan apa-apa. Selanjutnya ada antibiosis, yakni jenis interaksi ekologis negatif di mana salah satu spesies dirugikan, sedangkan spesies yang lain tidak berpengaruh. Jadi antibiosis ini terjadi ketika suatu organisme atau spesies mensekresikan zat kimia dari metabolit sekundernya, di mana zat kimia tersebut dihasilkan dengan tujuan menghindari predator. Namun zat kimia yang dihasilkan tersebut beracun dan menghambat pertumbuhan dari organisme lainnya yang hidup dalam relung yang sama dengan organisme yang mengekskresikan zat kimia tersebut. Sederhananya antibiosis yakni interaksi satu organisme terbunuh karena zat kimia yang diekskresikan oleh organisme lainnya. Contohnya ini ada antibiosis jamur penicillium dan bakteri. Spesies jamur ini umumnya akan mengeluarkan penisilin sebagai metabolit sekunder selama pertumbuhan. Namun ternyata penisilin memiliki efek antagonis atau efek negatif terhadap berbagai spesies bakteri. Nah, interaksi inilah yang menjadi dasar ditemukannya penisilin sebagai antibiotik pertama. Nah, selanjutnya itu ada tipe interaksi protokooperasi, yakni bentuk interaksi yang dapat menghasilkan keuntungan secara bersama-sama, tetapi bukan merupakan keharusan bagi kedua belah pihak populasi ini untuk saling berhubungan agar dapat hidup. Jadi kalaupun hal ini tidak terjadi, itu tidak apa-apa. Tidak akan ada yang mati di antara mereka gitu. Contohnya ini ada burung jalak dan kerbau, di mana burung jalak ini memakan kutu-kutu yang ada di kerbau. Kemudian simbiosis mutualisme, yakni
Simbiosis mutualisme adalah bentuk interaksi yang dapat menyebabkan kedua spesies sama-sama mendapatkan keuntungan. Disebut juga dengan simbiosis obligat. Simbiosis mutualisme ini harus terjadi karena kalau simbiosis ini tidak terjadi, maka salah satu pihak akan mengalami kematian. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan saya berterima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.